Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melaya Yu Apriani dengan NIM 11820600064. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia. Baik teman-teman, sebelum ke glikolisis, kita harus tahu dulu dan harus diingat pula bahwa sel itu terdapat pada sitoplasma dan juga mitokondria. Nah, sitoplasma inilah tempat terjadinya glikolisis. Kemudian selain sitoplasma, komponen penting dari sel yang berperan dalam proses respirasi seluler yaitu mitokondria. Mitokondria juga memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalam memiliki lipatan atau lekukan ke dalam yang disebut dengan krista. Sedangkan isi dari mitokondria disebut dengan matriks. Nah, di bagian matriks inilah terdapat juga DNA dan juga ribosom. Nah, inilah struktur dari mitokondria. Selanjutnya, apa itu glikolisis? Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Nah, ini adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat glikolisis. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Di antaranya dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Kemudian dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis dan adenosin trifosfat atau ATP serta adenosin difosfat atau ADP, dan terakhir yaitu ada ADP dan ATP yang berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Kemudian pada ciri-ciri glikolisis yang dapat kalian ketahui diantaranya berasal dari kata gliko yang artinya glukosa atau gula, kemudian kata lisis yang artinya yaitu penguraian atau dengan kata lain hancur. Kemudian terjadinya berlangsungnya dengan cara anaerob, kemudian terjadinya di sitoplasma atau disebut dengan sitosol. Kemudian menghasilkan dua molekul dari asam piruvat dan dua molekul dari ATP, kemudian dua molekul dari NADH. Dan terdapat sejumlah 10 langkah dari perubahan yang mulai dari glukosa sampai dengan terbentuknya dari asam piruvat. Kemudian ada fungsi glikolisis. Nah, apa sih fungsinya? Yaitu sebagian besar dari sel mempunyai fungsi yang paling penting, yaitu proses glikolisis. Nah, proses glikolisis adalah untuk proses metabolisme glukosa untuk dapat menciptakan senyawa 3 karbon yang bisa dimanfaatkan oleh jalur lain. Kemudian produk akhir dari proses glikolisis aerobik adalah piruvat. Piruvat bisa dimetabolisme oleh berbagai dehidrogenase piruvat untuk dapat membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA, di mana pada energi yang kita perlukan asetil CoA ini dimetabolisme oleh karbon dioksida dan juga jumlah besar dari ATP. Pada saat sel tidak lagi membutuhkan energi, asetil CoA bisa digunakan sebagai pensintesis lemak dan asam amino. Selanjutnya glikolisis di sitoplasma. Nah, tahapan pertama di respirasi diawali dengan proses
glikolisis, yaitu secara sederhana proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 karbon menjadi 2 asam piruvat yang memiliki 6 karbon, dan untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Kemudian dibutuhkan molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD, ATP yang diubah dari 4 molekul ADP, tetapi dari proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi secara keseluruhan dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon, kemudian 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Nah, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Namun, untuk proses secara lengkapnya terdiri dari 10 tahapan yaitu pada glikolisis. Baik, sekarang tentang proses dan tahapan pada glikolisis. Nah, pada tahapan glikolisis ini terdapat 10 tahapan. Nah, tahapan-tahapan tersebut apa saja? Yang pertama, yaitu glukosa harus diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, pada tahapan ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian pada tahapan kedua, yaitu glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Kemudian pada tahapan ketiga, yaitu fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya pada tahapan keempat, yaitu 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom diperoleh menjadi gliserdehid 3 fosfat yang memiliki 3 atom serta dihidroksil aseton fosfat yang mana proses yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada tahapan kelima, yaitu molekul dehidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserdehid 3 fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Nah, itu berarti bahwa bisa mengubah gliserdehid 3 fosfat diubah menjadi dehidroksil aseton fosfat. Kemudian pada tahapan ke-6, yaitu gliserdehid 3 fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliserdehid 3 fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Kemudian pada tahapan ke-7, yaitu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Nah, energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Kemudian pada tahapan ke-8, yaitu selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat mutase. Kemudian pada tahapan ke-9, yaitu 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol piruvat, yaitu dengan bantuan enzim enolase. Pada tahapan yang terakhir, yaitu pada tahapan ke-10, fosfoenol piruvat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi piruvat yang akan dikatalis enzim piruvat kinase. Tahapan yang ini juga dihasilkan ATP. Nah, ini
hidrolisis. Glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 6 difosfat, 3 pegal 1 3 difosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, 3 fosfoenopiruvat, piruvat. Baik teman-teman, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 3 difosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, 3 fosfoenopiruvat, piruvat.